Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Bima Arya. Selamat datang pula kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar. Kepada seluruh tamu yang terhormat, sesaat lagi acara akan dimulai. Bagi seluruh tamu undangan yang mungkin masih berada di area foyer acara, kami mohon kesediaannya untuk bisa memasuki ruangan acara dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama segenap jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat datang kepada seluruh wali kota dan peserta launching Indonesia City Expo ke-19 Apexi 2023 dan rapat koordinasi persiapan Rakernas Apexi ke-16 di Kota Makassar. Semoga semua tetamu Kota Makassar bisa menikmati Makassar, kota makan enak yang insya Allah akan siap selalu melayani bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan gambar selesai. Kepada wartawan dan juru foto, kami silakan kembali ke tempat. يا حبيبي ولك لمين حبيبي من محببا همارك مالكنا ولا ليلة ولا كلام منكي ليلى من هدي حبيبي بادس من طويلة ولا ليلة ولا كلام منكي ليلى من هدي حبيبي بادس من طويلة يا سلام ولا ليلة ولا أغلى منك ليلى من هدي حبيبي بادس من طويلة ولا ليلة ولا أغلى منك ليلى من هدي حبيبي بادس من طويلة يا حبيبي ولا أغلى من حبيبي من محببا أمارك ماني هنا ولا ليلة ولا أغلى منك ليلى من هدي حبيبي بادس من طويلة ولا ليلة ولا أغلى منك ليلى من هدي
كلمة وانت اسمها نوى السنين عامل بيك المسأل في حبيبه بالجمال ده أعلى على الصورة وبري والله لا سكسين ده إلي يلا يلا يا سلام ايوه ولا ليلة ولا منك ليلة من هنا يا حبيبي ما تسكت ليلى يا سلام عجب عجب ما شاء الله ما شاء الله ولا ليلة ولا منك ليلة من هنا يا حبيبي ما تسكت ليلة ولا ليلة ولا منك ليلة من هنا يا حبيبي ما تسكت ليلة يا حبيبي ولا مين حبيبي من ما عببا أمرك ماني يلا يلا يا سلام ولا ليلة ولا منك ليلة من هنا يا حبيبي ما تسكت يلا Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan diteruskan dengan Mars Apeksi. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat datang di acara Launching Indonesia City Expo ke-19 Apeksi tahun 2023 di Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Launching Indonesia City Expo ke-19 Apeksi tahun 2023. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, pemerintah dan masyarakat Kota Makassar yang diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Rakernas Apeksi tahun 2023 yang akan berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juli tahun 2023 mendatang. Untuk menambah semangat kita pada sore hari ini, kami mengajak seluruh hadirin untuk memberikan tepuk tangan yang luar biasa pada pelaksanaan acara hari ini. Hadirin yang kami hormati, terlebih dahulu izinkan kami untuk menyapa hadirin yang ada pada sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bapak Dr. Bima Arya, Wali Kota Bogor. Yang kami hormati Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE, selaku tuan rumah pelaksanaan acara. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Apeksi, Bapak Alwis Rustam, M.Indef, yang telah hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar dan para staf ahli, para asisten, para anggota SKPD Pemerintah Kota Makassar, hadirin undangan yang sama kami hormati. Acara ini menjadi rangkaian Rakernas Apeksi yang akan digelar di Kota Makassar pada bulan Juli tahun 2023 mendatang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini agar dapat bernilai ibadah, marilah kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Kami silakan kepada Bapak Dr. Haji Irman SAG MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa kami pimpin secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Ya Allah, ya Tuhan kami mengawali doa ini dengan menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu. Seraya memohon kiranya Engkau ya Allah melimpahkan rahmat dan ridha-Mu kepada kami di acara Launching Indonesia City Expo
ke-19 dan persiapan Rakernas Apeksi tahun 2023. Ya Allah Tuhan yang Maha memberi petunjuk, bukakanlah pintu hati kami, segenap pemerintah kota seluruh Indonesia, agar senantiasa mendapatkan curahan taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat bersama-sama mewujudkan kota kita maju, Indonesia kita kuat. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu yang meliputi segala sesuatu, kami memohon kepadamu, mudahkanlah segala urusan kami. Bukakanlah pintu-pintu kesuksesan atas pelaksanaan acara yang penuh inovasi dan inspiratif ini. Semoga baik untuk kita semua. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kami mengundang Bapak Alwis Rustam, M.Indef selaku Direktur Eksekutif Apeksi. Untuk itu kami silakan untuk memberikan laporan kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Apeksi Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya. Yang terhormat Tuan Rumah Rakernas tahun ini, Wali Kota Makassar, Pak Dani Pamanto, beserta Ibu Ketua TPPKK, yang terhormat Ibu Kajari, Bapak Ketua DPRD, serta Forkopimda Makassar. Yang terhormat teman-teman dari seluruh kota yang ada di Indonesia, Bapak Asisten, Bapak Kabak Kerjasama, Bapak Asisten yang biasa mengurusi urusan Apeksi di kota masing-masing. Juga yang terhormat Direktur PT Kinarya, Direktur PT F8, teman-teman mitra, serta Manajer Regional untuk Komwil 6, Pak Talib, Komwil 6, dari Komwil 6 beserta jajaran, serta teman-teman Direktorat Apeksi yang hadir juga yang untuk kali ini. Dalam laporan ini, Pak Ketua, Pak Wali Kota Makassar, Pak Wali Kota Bogor, kami ingin laporkan ada 5, 4, dan 3. Pertama yang 5 dulu, yaitu ada 5 tujuan pertemuan kita hari ini. Pertama adalah mendengarkan pokok-pokok pikiran dan arahan dari Ketua Dewan Pengurus maupun Bapak Wali Kota Tuan Rumah, Pak Dani, yang kedua-duanya ini merupakan wali kota yang luar biasa. Kalau untuk Apeksi nggak main-main gitu ya komitmennya. Pak Ketua dan Pak Dani nanti akan memberikan arahan dan nanti untuk kemajuan acara kita. Yang kedua, tujuannya adalah memperkenalkan para panitia dan pelaksana, baik dari PT Kinarya yang akan melaksanakan Indonesia City Expo nanti maupun PT F8 untuk kegiatan-kegiatan banyak nanti disediakan oleh sajian tuan rumah untuk berbagai side events, nanti untuk koordinasi lebih lanjut. Yang ketiga, koordinasi dan konfirmasi untuk hal-hal yang sangat penting, misalnya untuk expo dan juga mungkin hari ini Bapak Asisten, Pak Kabak dari kota-kota bisa melakukan konfirmasi untuk expo maupun nanti pawai budaya. Karena ini
PR besar ini karena jumlah kita 98 harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan yang kelima adalah, keempat mengokohkan kesiapan kita, baik anggaran, SDM, delegasi kita, apalagi bapak-bapak wali kota kita nanti banyak yang ini adalah masa terakhir, periode tahun akhir, pasti Makassar dijadikan, jangankan yang di tahun akhir ya, di tahun-tahun sebelumnya saja itu rombongan delegasi dengan luar biasa untuk menikmati keindahan, kenyamanan, dan sajian yang luar biasa dari tuan rumah. Apalagi Makassar kita sudah sangat terkenal, baik secara global maupun nasional. Jadi ini kesempatan terakhir juga, bahkan ada Pak Wali, itu biasanya ada pertemuan juga, wali kota itu menyewa tempat juga di mana gitu ya, dengan para stafnya untuk bisa farewell party, mungkin udah selesai terakhir gitu ya, team building juga dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah penjelasan singkat nanti dari IO agar kita bisa lebih siap lagi untuk side event dari Rakernas. Karena ini acara yang melibatkan ribuan orang, banyak pihak dan banyak kementerian serta unsur-unsur lainnya. Jadi ini perlu penjelasan. Plus nanti biasanya ada, bahkan udah ada biasanya kalau udah launching begini, kalau tahun-tahun lalu Sekda maupun Kabak kerjasama atau stafnya itu udah mulai booking hotel itu Pak, karena takut nanti nggak kebagian. Biasanya udah mulai booking untuk minimal pimpinan masing-masing atau VIP. Juga hari ini kita harap ada ekspos publik sehingga kesiapan dan mitra-mitra pembangunan Apeksi yang bisa bersinergi nanti betul-betul tahu setelah tuan rumah Pak Dhani maupun ketua kita Pak Bima udah mengumumkan. Dan kepastian ini juga tadi kami sudah rapat dipimpin Pak Sekda. Izin saya belum hormat Pak Sekda, Pak Kadis, Pak Kabak, seluruh pemerintah kota yang luar biasa. Dari pagi kami sudah rapat koordinasi, Pak Kabak, Pak Zul tadi juga sudah memaparkan dengan tim untuk kesiapan-kesiapan. Jadi hari ini pun sebenarnya momentum untuk itu. Dan untuk hal yang kedua yaitu ada tadi saya bilang 5 dan 4. Yang 4 adalah keunikan dari acara kita kali ini adalah tadi saya bilang pertama di masa akhir ini betul-betul menjadi perjalanan. Nggak hanya perjalanan untuk Komwil tapi untuk nasional pasti kadang-kadang sampai ngajak camat, ngajak kadis dan lain-lain. Jadi jangan sampai nanti Pak Asisten atau Pak Kabak yang dijadikan koordinator delegasi tidak menyiapkan segala sesuatunya. Kedua, ada rekomendasi-rekomendasi penting di Rakernas nanti di masa transisi menjelang pilkada. Ini juga keunikan yang kedua, itu kita bahas juga tadi ya Pak Asisten ya, Pak Sekda ya di rapat. Yang ketiga, kita juga akan menampilkan, Makassar juga akan memberikan hal yang baru dari Rakernas-Rakernas sebelumnya. Salah satunya misalnya kita akan berupaya nanti Rakernas yang zero waste ke TPA Pak Wali. Jadi langsung ditimbang, langsung dikoordinasikan dengan ratusan komunitas yang kompos-kompos, yang organik-organik, yang non-organik, yang bisa daur ulang. Jadi nanti 0 kilogram yang ke TPA. Jadi selesai dia dan diumumkan tiap 1 jam. Nanti ini acara-acara Apeksi standarnya kita harapkan demikian. Dan yang terakhir ini side eventnya diharapkan lebih keren lagi karena Kadung Makassar sudah terkenal sebagai eventnya yang mengglobal. Bapak Ibu juga udah lihat kalau jadwal agenda tahunan event di sini luar biasa. Mudah-mudahan anggota Apeksi, kota-kota seluruh Indonesia bisa belajar juga untuk mengarrange bagaimana kenyamanan diciptakan dan nanti itu akan menjadi keunikan tersendiri di Rakernas kita. Yang terakhir permohonan kami, jadi ada 5 tujuan tadi, 4 keunikan dan ada 3 permohonan. Permohonan pertama kepada Wali Kota Bogor dan Wali Kota Makassar untuk dapat memberikan beberapa poin-poin penting, arahan Pak supaya kita lebih solid lagi dan acara kita sukses. Permohonan yang kedua kepada panitia dan beberapa mitra pelaksana, mari kita kuatkan dari jauh-jauh hari ini, di Ramadan di hari yang baik ini, agar kita kuatkan intensitas koordinasi. Karena kesuksesan itu dimulai dari koordinasi dan konfirmasi seluruh hal-hal yang masuk, sehingga sinergi kita jadi kuat untuk kesuksesan acara.
Dan permohonan yang ketiga kepada para asisten, para kepala bagian kerjasama atau siapapun OPD yang menjadi koordinator kegiatan APEKSI di kota masing-masing, agar dapat memperhatikan beberapa masukan nanti juga paparan dari IO untuk bisa kita adakan rapat-rapat reguler per activity, per kegiatan yang banyak. Termasuk nanti agar Rakernas seperti pawai budaya, expo, ada youth camp ya, millennial forum, kemudian ada ladies program ya Ibu ya, ladies program pasti juga, dan sebagainya. Itu diharapkan masing-masing akan ada koordinasinya, dan Pak Asisten, Pak Kabak Kerjasama masing-masing kota bisa mendisposisikan juga ke Kabid ataupun Kadis masing-masing yang mengampu bidangnya untuk ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya lah Pak. Ini perlu kami ulang-ulang karena ada juga yang baru mutasi nih Pak Wali, mungkin baru dia di asisten ataupun mengurusi APEKSI di kota masing-masing. Semoga poin-poin penting Pak Ketua nanti ataupun Pak Wali Kota tuan rumah nanti menjadi catatan kita semua bagi para panitia, mendapatkan dukungan dari Forkopimda ini Bapak Ibu, kemudian juga dapat menjadi perhatian bagi seluruh stakeholder pelaksana, IO, dan seluruh mitra pembangunan untuk semua kegiatan kita yang kita sebutkan tadi. Dan diharapkan semua poin-poin penting tersebut dapat menjadi perhatian mitra juga ya, termasuk direktorat nanti akan memfollow up dari apa yang akan disampaikan. Pohon pinang tinggi dan besar, tempat para remaja keluyuran. Sekarang persiapan APEKSI di Makassar, anggotanya kompak, rajin bayar iuran. Kalau ini pantun titipan bendahara ini dengan pengurus. Jadi para asisten harap siapkan. Jangan khawatir Bu, Pak, nanti di Rakernas juga iuran ini akan dibahas. Karena sudah 15 tahun iuran APEKSI tidak pernah naik. Padahal kita tahun-tahun terakhir ini udah gaspol habis ya, seluruh kegiatan untuk anggota, aspirasi anggota kita tampung semua. Ini pembahasan pleno nanti, ini pesannya nanti. Sekali lagi terima kasih Bapak Wali Kota Makassar, Pak Dani dan Ibu, juga Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Kabak, yang terus dan akan selalu dan tidak berhenti di sini sampai acara kita nanti selesai dan sukses. Juga terima kasih kepada Ketua APEKSI, Pak Bima Arya. Jangan kebalik ya, bukan Arya Bima tapi Pak Bima Arya yang sudah hadir, menyempatkan hadir untuk acara ini. Terima kasih PT Kinarya dan tim yang memfasilitasi pertemuan hari ini. Kemudian terima kasih tim direktorat dan Sekber Komil 6 APEKSI, Pak Talib dan tim ya. Dan terutama dan utama sekali adalah terima kasih kepada Bapak Ibu, para asisten, para kabak yang selama ini sudah mengurusi apapun urusan terkait APEKSI di kota masing-masing, disampaikan ke wali kota masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak sia-sia dan menguatkan dan membuat kita semakin kuat. Mudah-mudahan bulan penuh keutamaan dan keberkahan Ramadan ini, pertemuan ini semakin bermanfaat untuk segala niat dan ikhtiar yang kita lakukan dan akan kita niatkan bersama. Salam hormat dari kami. Kapal pinisi, kapal kayu besar, arungi lautan luas bagai permadani. Koordinasi dulu sebelum Rakernas ke Makassar, sesuai arahan Kang Bima dan Pak Dani. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Alwis selaku Direktur Eksekutif APEKSI. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama-sama video profil Kota Makassar.
berjuluk Angin Mamiri ini lahir dengan semangat Siri Napace di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Ramdan Pomanto dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi. Penduduk kota Makassar mencapai 1,4 juta jiwa. Didukung oleh ekonomi yang terus tumbuh. Inflasi yang terkendali. Gini rasio dan indeks pembangunan manusia yang juga terus melaju 2 kali tambah baik. Pemerintah Kota Makassar terus melakukan perubahan untuk 2 kali tambah baik. Bertabur inovasi yang terkonsepsi dan bergengsi yang dapat diimplementasi untuk membangun Makassar menjadi kota dunia, kota Sombere dan Smart City. Budayanya beragam, didukung oleh masyarakat yang sombere dan menjunjung prinsip-prinsip hidup taro ada, taro gau, sipakatau, sipakalebi, dan sipakainga. Pesona Kota Makassar sangat luar biasa. Kuliner yang memanjakan lidah menjadi citra baru Makassar sebagai kota makan enak. Beragam makanan dengan cita rasa yang khas menjadi daya tarik yang sayang untuk dilewatkan. Selanjutnya, kami undang dengan hormat Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto akan memberikan kata sambutan selamat datang selaku tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti orang puasa semua, loyo. Saya ulangi, harus bukan seperti orang puasa, memang orang puasa, lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini acaranya agak dekat-dekat asar, bukan dekat-dekat maghrib. Mencegah jangan sampai nanti terjadi bukber. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukurillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati, yang kami banggakan, dan karena beliaulah kita selalu dengan frekuensi dan intensitas yang sangat baik, kota-kota di Indonesia begitu solid dan kompak. Ketua Dewan Pengurus Apeksi sekaligus Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya Sugiarto. Tepuk tangan untuk beliau.
Yang saya hormati orang yang di belakang layar dan di depan layar. Selalu tampil baik di WhatsApp, di online maupun di offline. Direktur Eksekutif Apexi, Bapak Alwis Rustam M. Indef. Yang kami hormati para ketua komisariat wilayah 1 sampai 6 Apexi atau yang mewakili. Yang saya hormati di sini mendampingi kami Forkompinda Kota Makassar, ada Ibu Kajari, ada Ketua DPRD, ada Wakapolres Tabes, ada Wakapolres, ada Pak Kasdim. Di sini juga hadir Ketua Tim Penggerak PKK, Pak Sekda, dan Ibu, dan seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu yang mewakili kota-kota anggota Apexi. Yang saya hormati para kepala bagian kerjasama dan bagian tata pemerintahan sepemerintahan kota anggota Apexi, para direktorat Apexi dan pengurus Apexi. Yang saya hormati Direktur PT Kinaria Cipta Kreasi, Ketua PHRI Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Anggiat. Maju lagi Pak Anggiat. Artinya ini bahasa Makassar ini Pak Kang Bima. Ya, anak Makassar itu biasa bahasa langsung-langsung ya. Ketua Asita Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Didi Leonardo Manaba. Ketua PHRI Kota Makassar, Direktur PT F8, teman-teman media baik nasional maupun lokal, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan selamat datang kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku semua, kota-kota, 98 kota di Indonesia, baik yang dihadiri langsung oleh wali kota maupun diwakili. Selamat datang di Kota Makassar. Forkompinda kami memang tidak lengkap karena besok Bapak Presiden datang, kita lagi mempersiapkan kedatangan beliau. Dan tentunya momen hari ini momen yang sangat baik sekali untuk mempersiapkan diri, baik itu dalam rangka AIS atau Indonesia City Expo maupun untuk Rakernas Apexi. Rakernas Apexi ibarat kalau ritual tahunan itu lebarannya kota-kota di Indonesia. Makassar saja kemarin ke Padang hampir 500 orang dengan tidak direncanakan. Itu tidak direncanakan Kang Bima. Kenapa? Saya pikir cuma 200 orang, ternyata romlinya lebih banyak. Itu artinya bahwa hajatan besar seperti Rakernas Apexi perlu dipersiapkan dengan baik. Dan tentunya saya sangat berterima kasih seluruh anggota Apexi di bawah pimpinan Kang Bima dan tentunya dengan kerja keras Pak Alwis dan kawan-kawan sehingga Makassar hari ini sedang mempersiapkan dengan sebaik-baiknya acara Rakernas Apexi yang insya Allah akan berlangsung bulan Juli yang akan datang. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, sebagai informasi, kegiatan Apexi akan berlangsung sepanjang Pantai Losari. Baik gedungnya ada di Upper Hills, gedung yang terbesar sekarang di Kota Makassar. Kemudian side-side event akan kita berbagi dengan hotel-hotel di seluruh Kota Makassar. Dan pamerannya akan berlangsung di Pantai Losari, di kawasan yang menyambung dengan kawasan baru kita di Center Point of Indonesia. Begitupun dengan tempat untuk parade budaya kita. Nah, biasanya parade budaya kita ini perlu diatur dengan baik agar jangan sampai tengah malam. Dan biasanya berapa kali kita laksanakan selalu melar soal waktu. Sehingga kadang-kadang ada daerah yang kebahagiaan paling belakang, penontonnya sudah pulang karena sudah menjelang jam 1 malam. Nah, sehingga teman-teman event organizer yang kami tunjuk dan teman-teman penanggung jawab
parade ini betul-betul sedang mempersiapkan diri dan menghitung waktu demi waktu agar semua tradisi dan prosesi Rakernas berlangsung dengan sangat baik. Sebagai laporan kepada Pak Ketua, kemarin saya bersama Wali Kota Pagar Alam, 2 wali kota yang diundang dari 7 kepala daerah, jadi ada 5 bupati, 2 wali kota dan 4 bupati, 1 wakil gubernur diundang untuk mengikuti Second Rising Fellowship, dan di pengarahan dari Bapak Menteri Luar Negeri Singapura, salah satu yang diharapkan adalah adanya event-event yang melibatkan anak-anak muda Indonesia maupun anak-anak muda Singapura. Pada saat itu juga saya langsung mengundang Pak Ketua untuk terlibat di Youth Forum kita, ya, dan beliau menyatakan mereka siap, dan saya kira ini momen yang baru untuk kita berkolaborasi dengan teman-teman di se-ASEAN. Kebetulan Makassar tahun ini mendapatkan tugas tuan rumah yang cukup banyak. Yang pertama tanggal 29 April, dan itu diundang semua kepala daerah, karena wakil kepala daerah yang memimpin upacara di daerahnya, ini hasil rapat terakhir di Kemendagri, yaitu Hari Otonomi Daerah. Diharapkan semua kepala daerah akan hadir upacara dan menghadiri malam apresiasi dan pameran inovasi. Itu akan berlangsung 29 April, itu berarti masih suasana halal bihalal. Dan kelihatannya Kemendagri akan membuat acara yang cukup besar, dan ini kali pertama kita membuat Hari Otonomi Daerah setelah pandemi, setelah kita kemarin kumpul di Banyuwangi. Nah, sehingga momen ini barangkali Pak Ketua, Pak Alwis, bisa dijadikan momen untuk persiapan tahap berikutnya untuk Rakernas nanti. Termasuk beberapa kit-kit yang segera akan dipersiapkan oleh pemerintah kota bagi kota-kota APEKSI atau anggota APEKSI di seluruh Indonesia yang mudah-mudahan bisa berkesempatan hadir di Hari Otonomi Daerah. Sehingga insya Allah hari Rakernas kita bisa betul-betul persiapannya lebih baik lagi. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, saya mengusulkan tadi Pak Alwis mengatakan bahwa momen ini momen spesial. Banyak kepala daerah yang berakhir. Jadi di samping berakhir berarti disinilah tempatnya farewell, ya, farewell partinya di sini. Nah, sehingga saya kira kita perlu membuat sebuah memori, ya, pemerintah kota seperti dulu waktu kami buat ASEAN Mayor Forum, kita membuat prasasti tanda tangan semua mayor se-ASEAN waktu itu. Saya kira perlu diulang kembali, Pak Ketua, izin Pak Ketua, kita buat nanti marmer, ya, yang akan ditaruh di Pantai Losari. Kebetulan Pantai Losari setelah bulan 8 itu kita akan mulai renovasi Pantai Losari yang baru lagi, ya, dengan investasi swasta. Ya, kita akan membangun pantai yang dengan konsep waterfront yang, ya, sama baiknya dengan apa yang ada di luar negeri. Nah, sehingga inilah event terakhir tahun ini kita memakai Pantai Losari, dan 2 tahun kemungkinan pembangunan akan berlangsung, dan insya Allah beberapa negara sudah menyatakan minat, ya, company-company besarnya. Dan setelah F8 bulan Agustus, seperti yang gambar tadi, video tadi, insya Allah kita akan merenovasi Pantai Losari, dan batu itu, batu yang akan ditandatangani semua wali kota, ya, kami akan taruh, atau insya Allah kita ambilkan di tempat yang terbaik nanti di desain terakhir Pantai Losari yang insya Allah akan kita laksanakan mulai tahun ini. Itu artinya kenangan di Makassar menjadi bagian penting di dalam pembangunan kota-kota atau sejarah kota-kota di Indonesia.
Dan saya berharap juga perlu barangkali lahir juga sebuah deklarasi barangkali Pak Kang Bima ya tentang aspirasi kota-kota di Indonesia agar deklarasi Makassar ini menjadi bahagian daripada keberlanjutan pembangunan kota-kota yang terkonsepsi dan bersambung. Kan kadang-kadang secara politik kita terputus, tetapi kota tidak boleh terputus karena politik, tetapi pembangunan harus berlangsung secara berkelanjutan. Maka dengan itu, izinkan saya atas nama pemerintah Kota Makassar sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada seluruh kota-kota yang hadir. Selamat datang di Kota Makassar. Kami telah membranding Kota Makassar ini dengan branding yang baru setelah perintah Bapak Presiden pada Rakor Februari yang lalu dengan nama Kota Makan Enak. Jadi perlu diuji sebentar malam ya habis buka puasa ya, jangan sia-siakan ya. Kenapa? Karena perlu dibuktikan branding itu. Ya. Saya dikritisi banyak orang ya, maklumlah sekarang zaman netizen ini semua penuh kritikan, bukan hanya pujian tapi kritikan juga. Kenapa bukan bikin culinary city, kota makanan? Saya bilang kalau kota makanan itu baru display. Tapi kita ingin memang action. Jadi kota makan enak, kan begitu makan dapat pajak 10%, kira-kira begitu. Kita mau naikkan pajak. Jadi tugasnya Pak Ketua PHRI Sulawesi Selatan, ya bagaimana memperkenalkan makanan demi makanan. Kita punya ada 50 makanan yang enak-enak di Kota Makassar. Bahkan, mohon maaf Pak, ini semacam sekaligus presentasi juga ini Pak untuk memperkenalkan kota supaya mempersiapkan diri nanti bulan Juli. Kalau tidak sempat sekarang, nanti bulan Juli bawa rombongan dibuktikan ini. Tidak ada satu daerah pun di dunia yang memiliki ritual makanan per jam. Di Makassar ini, kalau kita habis salat subuh jam 5, menunya khusus, namanya songkolo. Songkolo ini beras ketan. Jadi memang di Makassar ini agak sedikit lain memang. Biasanya kalau orang bangun tidur makan bubur. Ini tidak, langsung keras-keras. Langsung beras ketan. Ya. Beras ketan, kemudian campur, enggak makruh ini kan. Makanan kan mau promosikan, ini jihad. Ya. Itu persiapan untuk pengetahuan kita semua. Jadi beras ketan campur ikan kering, ikan teri, itu jam 5 sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 8 itu nasi kuning. Jadi ini referensi buat kita. Nah jam 8 sampai jam 10 itu coto Pak. Jadi coto itu makanannya pagi. Jadi kalau mau makan coto banyak pahalanya pagi Pak. Pagi ya. Walaupun sudah ada modifikasi sekarang. Kalau coto mau lewat waktu namanya coto bagadang, bisa sampai tengah malam. Ya, ditambah begadang ya. Jam 10 sampai jam 12 itu palu basah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau lihat rasa palu basah dan coto, ini kan sama. Enggak sama, Pak. Karena waktunya enggak sama. Coto dulu baru palu basah. Nah, sehingga itu mungkin sempurna. Siang hari banyak sekali makan siang kita seafood ya. Seafood kita macam-macam ya. Ada yang ahli cumi-cumi kecil ya. Ini mudah-mudahan Pak Ustaz tidak makruh ini Pak Ustaz. Ya. Ya, ini sekadar masukan saja referensi. Nah, kemudian sore jam 3 sampai jam 5 itu kondro. Jadi makan kondro yang paling afdal itu sore. Ya, sore. Kemudian kita dinner, after dinner sop saudara. Nah sop saudara itu after dinner sampai jam 10. Jam 10 sampai subuh itu mie. Makanya kalau ada mie Titi, chefnya namanya Titi. Mie Anto, chefnya namanya Anto. Jadi Makassar memang 24 jam. Ya. Kalau kita ke luar negeri jam 5 sudah tutup. Ke Amerika syukur-syukur jam 9 masih buka. Ya. Kita ke Bali saja. Kalau tengah malam agak sulit, di Makassar jam 3 malam bisa dapat makanan. Selamat menikmati Kota Makassar. Kalaupun hadir untuk launching, persiapkan diri untuk bulan Juli ya. Kita bikin nanti petualang Kota Makan Enak. Nanti disiapkan busnya gratis ya. Kita lagi siapkan juga bus listrik kita
ya untuk itu ya. Dan insya Allah kita akan mempersiapkan sebaik mungkin Rakernas dan di dalamnya ada AIS, dan insya Allah pemerintah kota senantiasa siap untuk menerima masukan-masukan dari Kang Bima dan seluruh jajaran dan masukan-masukan dari semua kota. Insya Allah sekali lagi, terutama yang halal kritis, parade budaya kita, insya Allah kita akan create dengan baik, kira-kira beda-beda tipis dengan Festival Rio de Janeiro ya, dan Festival Awadori, bisa dilihat di YouTube, Awadori di Jepang ya. Teman-teman memang sudah pernah laksanakan itu ulang tahun kota. Kita uji coba memang untuk mempersiapkan perintahnya Kang Bima, kita sebagai tuan rumah. Dan insya Allah jangan segan-segan bawa pasukan tarinya tanggung-tanggung, 100 orang, 200 orang. Di sini banyak hotel kok, banyak hotel ya. Berapa semua jumlah kamar sekarang Pak? Ya? 18.000, 15.000 ya. Insya Allah ada diskon. Aku tahu PRI ada diskon katanya. Kalau pesan kapan? Pesan sekarang. Pesan sekarang. Nah ini sudah masuk promosi. Saya kira demikian. Saya tahu bapak-bapak pasti lagi capek ya, ini memang kadang-kadang puasa yang kelima itu justru itu di situ mulai terasa ya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah sebentar malam ya. Saya kira di hotel-hotel juga ada makanan tradisional, boleh diuji cobalah. Tidak usah semuanya dulu, 1-2 lah ya. Insya Allah itu penuh energi, makanya orang Makassar itu penuh energi. Dan memang kalau laki-lakinya katanya itu banyak istrinya, cuma kalau saya 1 ya. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, mohon maaf menyita sedikit waktu. Paling tidak momen yang baik ini kami ingin manfaatkan untuk memperkenalkan Makassar dan menyatakan bahwa Makassar siap menjadi tuan rumah yang terbaik untuk Apexi di bulan Juli akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Wali Kota Makassar. Bapak Ibu yang sama kami hormati, selanjutnya kami akan mengundang Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto selaku Ketua Dewan Pengurus Apexi untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Dhani orangnya penuh energi. Di tangan Pak Dhani, Makassar hebat. Semangat Apexi, semangat kolaborasi, kota kita maju, Indonesia kita kuat. Ada satu lagi. Ke Pantai Losari makan coto Makassar. Minumnya es pisang hijau segar sekali. Kalau Apexi mau besar, kuncinya perbanyak silaturahmi dan rekreasi. Itu Pak Dhani. Jadi Apexi ini Bapak Ibu nggak usah serius-serius terus, ya kan? Rekreasi, jajan, makan, nah itulah yang mempersatukan kita. Tepuk tangan untuk Apexi. Pak Dhani Pomanto, sahabat saya yang sangat energik, penuh visi, selalu ada yang baru kalau ke Makassar, ide, gagasan, desain dan sebagainya. Dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Pak Dhani dan seluruh jajaran Pemkot Makassar, Pak Sekda dan semua yang telah berikhtiar secara maksimal sehingga acara hari ini launching bisa terselenggara walaupun di tengah bulan Ramadan, dan insya Allah Allah mudahkan agar semua berjalan lancar menuju hari H di bulan Juli nanti.
Kemudian sahabat saya ini yang lebih sering ketemu wali kota dan sekda daripada istri dan keluarga, Pak Aulis Rustam, Direktur Eksekutif Apeksi. Setiap hari ngurusi kota-kota se-Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Kemudian para ketua komisariat atau yang mewakili, dan wabil khusus hadir juga Ibu Hajah Indira Yusuf, Ketua Timber PKK, terima kasih kehadirannya Ibu. Hadir juga, terima kasih dukungannya Ibu Kajari Kota Makassar, Bapak Wakapoltabes, ya, Ketua DPRD Kota Makassar, dan seluruh unsur Forkopimda, terima kasih atas perkenannya hadir di acara launching hari ini. Dan para asisten 1, kepala bagian pemerintahan, atau yang mewakili wali kota Apeksi se-Indonesia yang hari ini hadir. Kemudian mitra Apeksi, Pak Windu dari PT Kinaria, dan ini yang akan mendapatkan insya Allah rezeki yang banyak, ya. Ketua PHRI Provinsi Sulawesi Selatan, ya, Pak Anggiat. Pak Ketua, waktu di Padang, gitu, estimasi kita itu 30 miliar perputaran uang, itu di Padang. Masa di Makassar 50 miliar nggak bisa Pak, gitu. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ini. Ya, kelihatannya akan lebih dari Padang waktu itu, ya, di atas 30 miliar target kita insya Allah. Ketua Asita, Pak Didi, Ketua seluruh pengurus PHRI, dan para tamu undangan hadirin yang sangat saya hormati. Bapak Ibu, Pak Wali, Rakernas Juli ini beda. Ada 5 menurut saya bedanya dengan Rakernas-Rakernas sebelumnya. Pertama, ini Rakernas pertama di masa endemi, post pandemi. Kalau tahun lalu kita masih pakai masker Pak, ya insya Allah tahun ini situasinya berbeda. Jadi itu bedanya. Jadi terbayang euforianya, terbayang gairahnya, terbayang antusiasnya. Yang kedua, betul kata Pak Wali dan Pak Aulis tadi. Ini adalah Rakernas terakhir kepengurusan Apeksi. Jadi kalau terakhir, ini akan jadi farewell. Farewell para wali kota dan perpisahan dari para sekda, dinas dan sebagainya. Kira-kira begitulah. Ya. Karena ini kepengurusan terakhir. Nah, seterusnya masih kita akan rumuskan apakah ada PJ Ketua Apeksi ataukah ada format lain. Ini belum putus. Nanti akan diputuskan di rapat pengurus Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua ini Rakernas terakhir. Dan yang ketiga ini adalah Rakernas di masa transisi. Transisi pemerintahan pusat dan transisi pemerintahan daerah. Banyak isu di masa transisi ini. Ada isu tentang evaluasi pejabat-pejabat wali kota. Ada isu nanti tentang perencanaan pembangunan. Karena kita harus lanjut lagi rencana pembangunan jangka panjang kita menuju 2045. Yang keempat Bapak Ibu, ini Rakernas diselenggarakan di tahun politik. Beda ini. Beda dengan tahun lalu, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, hari ini saja bursa capres sudah mengkerucut. Jadi di bulan Juli nanti insya Allah lebih mengkerucut lagi. Jadi bukan hanya bicara soal capres Bapak Ibu, tapi tahun politik ini banyak sekali isu-isu yang harusnya menjadi momentum strategis bagi Apeksi untuk bersuara. Beda yang kelima adalah Rakernas diadakan di Makassar yang sangat berpengalaman menyelenggarakan acara kaliber internasional. Itu bedanya. Ya, Pak Dhani ini ya selalu dikenal ya membawa Makassar di stage yang lebih global lagi. F8 dan lain sebagainya. Bahkan tadinya Rakernas ini mau padankan juga Pak Dhani ya gitu. Tapi kita agak khawatir nih ya. Kalau kebanyakan itu nanti khawatir gagal fokus, kira-kira begitu. Walaupun nuansanya pasti akan berbeda. Itu 5 perbedaan antara Rakernas nanti dengan Rakernas sebelumnya. Nah, memang tantangannya juga beda, tapi
kami yakin Bapak Ibu, para wali kota, dengan kepemimpinan Pak Dhani, dengan jam terbangnya rekan-rekan Pemkot di Makassar dan penyelenggara, insya Allah semua akan berjalan lancar. Insya Allah akan berjalan lancar Bapak Ibu. Namun pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa catatan dan harapan. Yang pertama, Pak Dhani dan Bapak Ibu sekalian, kalau orang banyak, delegasinya itu banyak, tantangan utama Apexi selalu adalah memperbaiki kualitas acara sehingga substansi tidak kalah dengan seremoni, kira-kira begitu. Jadi tantangan terbesar Apexi adalah bagaimana tidak saja mengatur wali kota, mengatur ajudan wali kota, mengatur protokol, mengatur dokumentasi, mengatur tim sukses wali kota, dan mengatur semua tim penggembira dan tim hore dengan suasana yang kekeluargaan. Apexi itu dahsyatnya Bapak Ibu adalah itu. Pemilihan ketua Apexi tidak pernah voting, tidak pernah pemungutan suara. Ujung-ujungnya memang awal-awal itu selalu ada bursanya, tapi ujung-ujungnya kita bersepakat. Itulah indahnya Apexi, the beauty of silaturahmi. Nah karena itu walaupun nanti banyak ya, saya yakin pasti ada cara untuk mengatur itu semua. Jadi harapan kami seremoni-seremoni bisa diatur dengan lebih baik, dengan lebih tertib, tanpa mengurangi suasana kekeluargaan yang ada. Nah, tadi disampaikan hotel kapasitasnya sampai 15.000 Pak Ketua ya, gitu ya. Ya. Nah, saya kira kata kuncinya itu dua. Pertama, early booking gitu ya, lebih bagus, lebih awal. Dan yang kedua, panitia memang harus bisa membagi dengan tepat. Di mana untuk para wali kota, di mana untuk asisten, penggembira dan sebagainya. Nah ini sedini mungkin adalah kata kunci. Karena di ujung-ujung pasti agak lebih chaos gitu. Nah, kita pernah menyelenggarakan Rakernas di tempat-tempat yang akomodasinya agak terbatas, memang agak chaos. Tapi di Makassar ini insya Allah kita optimis, tinggal kata kuncinya adalah bagaimana Bapak Ibu semua membawa informasi ini ke kota masing-masing agar melakukan pemesanan dan menentukan tempat berkoordinasi dengan panitia lebih dini. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, Rakernas nanti insya Allah adalah momentum terbaik. Tolong sampaikan kepada para wali. Tolong ingatkan juga kepada Kepala Bapenda, Parbud dan semua, bahwa ini adalah momentum terbaik untuk mengekspos kemajuan kota-kota di Indonesia. Jadi mari berfastabihul khairat, mari setiap counter, setiap outlet, setiap stand kita tata dengan kekuatan karakter dan identitas kota kita masing-masing. Sehingga mari kita bayangkan ketika Presiden Jokowi nanti insya Allah datang, beliau akan berjalan di arena AIS nanti serasa berjalan menelusuri seluruh penjuru Nusantara di kota Makassar ini. Saya percaya ya Pak Windu dan teman-teman ya nanti akan berkolaborasi dengan kabak kerjasama masing-masing kota sehingga nanti ya AIS akan menjadi miniatur Indonesia ya, yang tentu penuh dengan sisi-sisi unik kekuatan identitas kota masing-masing. Nah Bapak Ibu sekalian, itu hal-hal yang sifatnya rekreatif, itu hal-hal yang sifatnya entertaining dan menyenangkan. Insya Allah cuan di sana, insya Allah PAD bagi kota Makassar, insya Allah berkesan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertemuan 98 pemimpin kota yang tentu memiliki kontribusi tidak saja kemajuan kota tetapi juga negara kita ke depan. Kalau dikaitkan dengan tahun politik, maka di bulan Juli nanti, insya Allah kita akan bicarakan agenda-agenda yang akan kita titipkan untuk diartikulasikan di masa-masa kampanye pemilu di 2024 nanti. Kalau kita hitung Bapak Ibu, Rakernas ini nanti, ini injury time, menjelang pendaftaran calon presiden.
Saya kira wajar, tidak ada salahnya kita lakukan dua hal. Pertama, ini sudah jadi obrolan dari teman-teman wali kota, kita akan undang para calon pemimpin negara ini untuk hadir di Rakernas kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Ya. Mudah-mudahan sudah definitif. Mudah-mudahan sudah definitif. Yang kedua, kita akan dengar dan sekaligus kita akan titipkan aspirasi 98 kota di Indonesia kepada calon pemimpin kita itu. Kita akan titipkan isu tentang otonomi daerah yang hari ini ya menurut kajian, ini kajian Bapak Ibu bukan hanya obrolan warung kopi, menurut kajian kita otonomi daerah ini dalam tanda tanya besar akan bergerak kemana. Konsistensi kita diuji tentang undang-undang otonomi daerah. Konsistensi kita semua diuji sejauh mana keberpihakan kita semua untuk penguatan potensi lokal. Sejauh mana undang-undang yang hari ini digulirkan oleh pemerintah pusat itu nyambung dengan semangat otonomi daerah yang telah berjalan selama ini. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya kira ini juga adalah momentum yang sangat strategis untuk mengevaluasi dan menitipkan kepada calon pemimpin nanti isu yang sangat penting bagi para ASN, yaitu meritokrasi dan remunerasi. Ini bukan soal naik gaji saja Bapak Ibu. Ini soal prinsip keadilan. Kita tidak ingin ada segmen tertentu, golongan tertentu dengan tugas tertentu yang lebih tinggi remunerasinya dibanding segmen-segmen lain, kelompok lain yang seharusnya di reward lebih tinggi entah karena prestasi atau masa kerjanya. Kita berbicara jenjang, aminkan saja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, artinya apa? Kami tidak ada kepentingan untuk naik gaji karena kami sudah di ujung. Tapi ini adalah komitmen kita agar ASN, agar aparatur sipil negara memperoleh hak yang layak sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada kita semua. Itu komitmen kita. Dan rasanya isu ini harus kita artikulasikan ke para pemimpin kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk juga isu tentang ketidakjelasan antara honorer, PKWT dan sebagainya. Itu insya Allah kita akan rumuskan nanti. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Pak Wali tadi sedikit menyinggung tentang anak-anak muda. Ini yang sekarang sedang dijadikan atensi oleh Apexi dan teman-teman wali kota. Masa depan kota ada pada anak muda. Masa depan kota Indonesia ada pada segmen muda. Kalau anak-anak muda nggak mau jadi ASN, kalau anak-anak muda nggak mau masuk pilkada, maka masa depan ini suram. Kira-kira begitu. Nah karena itu sejak Rakernas tahun lalu kita buat kegiatan Youth City Changer. Jadi ketika wali kota berkumpul, di saat itulah komunitas kreatif dari kota-kota Indonesia juga berkumpul, bertukar pikiran dan gagasan. Karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya Bapak Ibu sekalian menyampaikan kembali undangan kepada seluruh kota agar disampaikan nanti di Rakernas nanti kembali dihadirkan anak-anak muda yang mewakili kota dari Bapak Ibu sekalian pada acara Youth City Changer yang kedua. Saya gembira tadi Pak Wali Kota, Pak Dani menyampaikan bahwa insya Allah anak-anak muda Singapura juga akan bergabung Pak Dani ya. Jadi ini akan jadi hal yang berbeda. Youth City Changer yang kedua yang akan nanti juga menyemarakan acara Apexi kita di Makassar nanti. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah hari ini berkah tidak saja bagi kota Makassar, tetapi bagi kota-kota di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kerja keras dan persiapannya. Selalu ada hal-hal yang kurang, selalu ada nanti persoalan dalam hal kolaborasi dan koordinasi, tapi insya Allah silaturahmi kita akan mengikat itu semua. Di Pantai Losari menikmati ombak. Semilir angin sungguh terasa. Ke kota Makassar inginnya makan enak, tapi harus sabar karena masih puasa.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto untuk tetap di tempat. Persiapan launching Rakernas dan launching Indonesia City Expo ke-19 tahun 2023. Untuk itu, kami undang dengan hormat Wali Kota Makassar beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, Direktur Eksekutif Apeksi Bapak Alwis Rustam, dan Direktur Kinerja sebagai I.O. Pelaksana. Para Forkompinda, Sekretaris Daerah Kota Makassar beserta Ibu, dan perwakilan, asisten dan Kepala SKPD dari seluruh Indonesia yang hadir, perwakilannya untuk dapat mengambil tempat. Bapak Ibu yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan launching Indonesia City Expo ke-19 yang akan ditandai dengan penabuhan gendang tradisional Sulawesi Selatan dan mendengarkan aba-aba dari kami. Kami hitung mundur. 3, 2, 1. Alhamdulillah dengan ya, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Kota seluruh Indonesia, mohon izin perwakilan kota seluruh Indonesia, mohon izin untuk dapat foto bersama. Silakan perwakilan kepala daerah atau wali kota se-Indonesia yang hadir. Baik, mohon izin sesi foto kedua seluruh audiens untuk berdiri. Bapak Ibu tamu undangan untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Kita akan melakukan sesi foto kedua. Para wartawan dan juru foto akan mengambil dari atas panggung. Mohon izin seluruhnya berdiri. Bapak Ibu, silakan. Ya, bisa agak rapat-rapat sedikit yang di belakang. Ya. Silakan. Ya, baik. 3, 2, 1. 1, 2, 3.
Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, kami silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemaparan Indonesia City Expo ke-19 Apeksi tahun 2023. Untuk itu kami undang kepada Bapak Windu Wijaya. Beliau adalah Direktur Kinerja, merupakan event organizer pelaksana rangkaian Rakernas ke-19 tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Bima Arya selaku Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan juga Wali Kota Bogor. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Pak Alwis selaku Direktur Eksekutif yang selalu mendampingi kami dalam menata dan merencanakan Indonesia City Expo. Juga terima kasih kepada seluruh jajaran Direktorat Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Yang kami hormati juga Bapak Dani Pamanto selaku Wali Kota Makassar sekaligus tuan rumah beserta Ibu, seluruh jajaran Forkopimda Kota Makassar, para pejabat Kota Makassar yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita, kemudian juga kepada seluruh perwakilan dari kota-kota yang sudah hadir pada kesempatan ini untuk sama-sama menyaksikan launching Indonesia City Expo yang ke-19 pada sore hari ini. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat perhelatan Indonesia City Expo yang ke-19 di Kota Makassar ini. Banyak sekali kejutan-kejutan yang akan bisa kita lihat nanti di bulan Juli nanti. Kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini akan berlangsung di tanggal 12 sampai 14 Juli 2023 di kawasan Center Point of Indonesia, CPI. Izin kami akan menyampaikan sedikit pemaparan terkait apa saja yang ada di acara Indonesia City Expo nanti. Bapak Ibu sekalian, lokasi penyelenggaraan AIS yang ke-19 ini berada di Center Point of Indonesia. Ini berdekatan dengan, ya ini kita layoutnya. Baik. Ya, ini yang di blok warna hijau ini adalah lokasi yang akan kita gunakan untuk kegiatan. Terima kasih sekali kepada Pak Wali Kota, saya dapat informasi bahwa seluruh area ini nanti akan di paving block, gitu Pak ya. Jadi rencananya akan diuruk, diratakan, kemudian dia akan paving block, begitu Pak Wali ya. Terima kasih Pak Wali, ini karena kami sudah difasilitasi sehingga lokasi ini akan menjadi titik dari kegiatan pameran kita.
Kemudian sampai hari ini jumlah peserta memang kita agak bergerak cepat gitu. Biasanya kalau launching baru peserta-peserta dari seluruh kota akan mendaftar. Tetapi per hari ini kita sudah ada sekitar 31 kota yang sudah mendaftar untuk berpartisipasi di acara kita hari ini. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada Wali Kota Makassar, karena ini dari Kota Makassar sudah booking untuk 6 booth, 6 stand Pak Wali. Ini dari Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Perdagangan. Ini dari 3 roder yang akan kita siapkan, roder A, roder B, roder C, total berjumlah 139 stand pameran. Kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini, monggo untuk segera dipesan saja lokasi-lokasi mana yang terbaik yang bisa ditempati sehingga booth-booth peserta pameran ini bisa maksimal nanti disaksikan oleh para pengunjung. Gitu. Lanjut. Ya. Kita akan lihat desain yang sudah kita buat di lokasi yang akan kita gunakan ini. Oke, ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Alois, ada beberapa perbedaan. Yang pertama memang kita bekerja sama dengan Kaktus, aplikasi pengelolaan sampah berbasis aplikasi dengan program Zero Waste. Jadi mudah-mudahan seluruh sampah yang ada di area pameran itu tidak sampai ke TPA, tetapi didistribusikan ke beberapa komunitas, sehingga setiap hari kita akan menghitung ulang, akan mengecek bahwa sampah yang ada di area lokasi itu menjadi benar-benar bersih dan tidak ada. Ya, ini kira-kira kurang lebih seperti ini. Ya, ini kira-kira seperti itu. Ada perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, ada hal yang berbeda kenapa kami sampaikan. Pertama, di lokasi pameran dari pemerintah Kota Makassar akan menghadirkan sebuah kapal pinisi dengan panjang kurang lebih 30 meter kalau tidak salah Pak Wali. Kemudian juga akan dihadirkan rumah adat Toraja. Ini akan menjadi pintu gerbang dari para pengunjung memasuki area tenda roder kita.
Kemudian kita siapkan juga nanti ini di sebelah sini ada musola bergerak atau mobil musola. Kita bekerjasama dengan Lasnas BSI. Kita akan difasilitasi supaya seluruh pengunjung bisa melaksanakan sholat tidak terlalu jauh gitu ya, maupun ke Masjid Kubah 99 ataupun gini, jadi tetap di area itu. Kemudian dengan 139 booth yang ada di 3 roder, ini benar-benar sudah maksimal area ini, sehingga kita harapkan juga kita punya target untuk pengunjung di 25.000 sampai 30.000. Tidak lupa juga ini kita siapkan khusus bagi para peserta, biasanya kita selalu di setiap tahun acara kita selalu menampilkan pentas seni budaya Nusantara. Nah ini kita juga siapkan, ini di area sebelah kanan, kita siapkan khusus. Yang berbeda adalah dari sisi desain panggung, mungkin kita akan, ya ini kita akan menggunakan layar LED selebar 18 meter kali 2, karena nanti kita akan gunakan 2 arah, jadi bisa dibuka dan ditutup dengan ketinggian 4 meter. Ini akan menjadi sesuatu yang berbeda juga, gitu ya, karena view-nya juga langsung menghadap laut dan Pantai Losari. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya dapat dukungan juga dari pemerintah Kota Makassar, nanti akan ada bintang tamu artis nasional yang juga akan hadir menyemarakkan di acara nanti. Mudah-mudahan pelaksanaan Indonesia City Expo 2023 ini menjadi sesuatu yang luar biasa buat seluruh peserta para peserta kota-kota seluruh Indonesia yang akan bergabung di acara kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Wali Kota Makassar, Pak Dhani Pamantau, karena kami benar-benar difasilitasi, kami juga disupport dengan seluruh jajarannya, dari Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Kabak, kerjasama, Pak Kadi, seluruhnya saya merasakan cukup berbeda kepanitiaan kali ini, Pak ya. Mudah-mudahan semangat ini bisa kita jalankan terus sampai nanti pelaksanaan di tanggal 12 sampai 14 Juli 2023. Demikian dari kami, cukup sekian, terima kasih, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Windu Wijaya. Beliau adalah Direktur Kinaria Event Organizer Pelaksana Acara. Baik Bapak Ibu yang sama kami hormati, selanjutnya para seluruh tamu undangan sekalian, kita memasuki sesi pelaksanaan press conference. Untuk itu kami silakan, kami undang dengan hormat Wali Kota Makassar, Ketua Dewan Pengurus APEXI Bapak Dr. Bima Arya, Direktur Eksekutif APEXI Bapak Alwis Rustam, dan juga Direktur APEXI Bapak Windu Wijaya untuk menuju doorstop di depan ballroom yang sudah disiapkan. Seiring jalannya waktu pers conference pada saat ini, maka demikianlah seluruh rangkaian acara launching Rakernas dan launching Indonesia City Expo ke-19 APEXI tahun 2023. Sampai bertemu kembali pada Rakernas APEXI yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juli tahun 2023 mendatang. Kami ucapkan sukses untuk kita semua. Peduliki salamaki.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.